kegiatan kita yaitu Truly Gold Class untuk sesi yang kelima hari ini akan kita mulai. Silakan untuk dibuka videonya, video kameranya biar terlihat ada di manakah kalian berada, apakah masih di kampung, apakah sudah berada di rumah gitu ya. Baik, teman-teman, silakan kita akan buka untuk teman-teman yang memang tidak ada kesulitan untuk menggunakan kameranya untuk on, silahkan dibuka, tetapi untuk yang tidak bisa, tidak masalah, tidak apa-apa. Kita akan segera mulai sebentar lagi dan untuk teman-teman yang mungkin baru saja bergabung, Bapak Ibu yang baru saja bergabung, diharapkan untuk mute dulu ya, karena, acara akan kita segera mulai dan diharapkan nanti ketika kelas sudah dimulai, suara yang terdengar hanya suara dari pemateri ataupun dari moderator saja begitu. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kelas kelima Truly Gold Class, sesi kelima mengenai kabar kampus, masih sekitar tentang kabar kampus, yaitu dengan judul kuliah vokasi Go Internasional bersama dengan pemateri yang wow tentunya untuk hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua keberkahan, terus karomah tercurah kepada beliau, keluarga, family, dan kita semua yang ada di sini. Semoga nanti akan termasuk ke dalam golongan yang berkumpul dengan beliau nanti di yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Taqabbalallahu wa minkum taqabbal ya karim. Ibu bapak, teman-teman Haser, dan siapapun yang ada di Zoom pada saat ini, mohon maaf lahir batin, masih dalam suasana yang fitri, dalam bulan Syawal ini kami kru tim dari AB Home dan Truly Gold Class terutama untuk teman-teman yang hari ini jadi pemateri ya, menyampaikan mohon maaf lahir batin, semoga hari ini kita diberikan banyak keberkahan. Semoga setelah melewati bulan Ramadan kita kembali bersih, menata diri, menata hati untuk menuju hal yang lebih baik, untuk memantaskan diri untuk lagi lebih maju lagi dari hari kemarin. Amin. Baik, hari ini kita akan mulai sesi kelas terakhir yaitu kuliah vokasi Go Internasional bersama dengan Iban di sini. Nanti akan Bu Ayu kenalkan siapakah Iban ini. Kemudian ada Ailsa dan siapakah Ailsa ini gitu. Nanti kita akan perkenalkan. Tapi sebelumnya Bu Ayu akan sampaikan teknis hari ini adalah, nah Bu Ayu akan sampaikan dulu mengenai runutan acara kelas hari ini. Pertama nanti akan dibuka sama-sama tadi sama Bu Ayu, kemudian setelah itu kita akan memperkenalkan pemateri hari ini, ada Ail, ada Iban, setelah itu akan ada bincang-bincang, tentang kegiatan yang dilaksanakan, yang sudah dilaksanakan atau yang sedang dilakukan oleh mereka berdua sebagai pemateri. Setelah itu nanti akan ada tanya jawab dan setelah tanya jawab nanti akan ada sesi terakhir penutup dari Ail dan Iban. Setelah itu baru kita tutup kelasnya. Begitu ya urutan untuk di kelas hari ini. Dan untuk tanya jawab insya Allah nanti sistemnya akan ada raise hand dan juga ada chat. Nah, kalau untuk resen itu nanti akan langsung berinteraksi dengan pemateri langsung dan untuk pertanyaan di luar sesi tanya jawab diharapkan untuk ditahan dulu ya. Ditahan dulu kalau misalnya memang udah nggak kuat lagi boleh di chat aja, ditulis di chat nggak apa-apa. Jadi nanti setelah selesai pemaparan dari pemateri baru kita akan ada sesi
tanya jawab. Oh iya, aku lupa memperkenalkan diri. Hari ini teman-teman, Ibu Bapak akan ditemani oleh Bu Ayu untuk memandu kelas pada hari ini ya. Baik, mari kita mulai saja Mbak Asmi. Kita akan mulai, siapakah mereka yang hari ini akan menjadi sumber sharing. Jeng 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 jeng. Ya, coba dilihat ini yang di Zoom ya, yang kameranya dibuka, yang mana orangnya? Yang pasti nggak pakai jilbab lah ya. Ini dia pemateri kita yang pertama, bernama lengkap Jaler Gibran Fakhira. Ya, siapa sih dia? Siapa sih dia? Ayo kita lihat dulu. Lihat dulu CV-nya kayaknya Mbak Asmi. Kita lihat. Abang-abang ganteng ini siapa? Kok di belakangnya ada kambing? Kok adanya di kandang gitu ya? Nah ini dia, ini CV-nya Iban. Semoga teman-teman matanya awas ya. Dan bisa melihat, Bu Ayu akan bacakan sepintas. Nanti Bu Ayu akan langsung konfirmasi ke orangnya. Begitu ya. Oke, Iban ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara teman-teman. Bapak Ibu, Iban lahir di Sangata. Ya begitu ya bilangnya Iban ya. Sangata. Nah, Sangata itu di mana Iban? Di Kalimantan Timur, Bu. Oke, wah, Iban lahir di Kalimantan. Orang Kalimantan Timur ya. Lahir di bulan Agustus tanggal 28 dan di tahun 2003. Nah, Iban ini 2003 loh ya, 2003 nih. Iban ini dari kecil sudah suka sekali dengan binatang dan dia sangat suka dengan produk-produk dari bukan dari binatang ya. Ban, dairy product itu coba jelaskan dulu sebentar, Bar. Dairy product itu apaan, Ban? Dari produk itu hasil olahan dari ternak sapi, Bu. Tuh. Oh, jadi Nah, Iban ini udah sudah menyukai sapi dari dulu ya, Ban ya. Sudah menyukai sapi, olahannya kayak susu, keju, apapun itu yang dari sapi pokoknya gitu ya. Kemudian nih, kita lihat lagi masih di CV-nya Iban. Iban bersekolah tuh di Sekolah Alam Bogor Elementary School dulu. Jadi dia dari SD, SMP itu dia di Sekolah Alam Bogor. Kemudian SMA-nya dia di homeschooling AB Home. Kemudian setelah itu lanjut ke vokasi IPB. Bagaimana ceritanya bisa lanjut begitu? Nanti ya teman-teman ya. Bu Ayu akan jelaskan lagi mengenai ada beberapa kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan oleh Iban. Nah, kalau di sini teman-teman, Bapak Ibu serta yang lainnya CV yang yang ada di monitor ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas Iban, kuliah pada saat ini. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih jauh, lebih dalam mengenai aktivitas awalnya Iban kenapa bisa, kemudian ngambil jurusan ini dan malah memilih jalur vokasi, nanti akan Iban ceritakan setelah Bu Ayu jelaskan, setelah Bu Ayu, kenalkan mengenai Iban ini. Ya, ini banyak sekali ya. Ada kegiatannya ada di Pusat Pengayuman Satwa Ragunan, dia juga pernah di Kentaurus di 2017, kemudian Iban juga pernah ke Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan, kemudian di Peternakan Sapi, kemudian di Lentera Bumi Nusantara yang berada di Tasikmalaya sana, kemudian dia juga belajar mengenai ada proyeknya juga kegiatannya mengenai drone ya. Apa sih nyambungnya antara drone dengan sapi, Ban? Entar kamu ceritain aja ya. Terus di sini juga Iban ada magang, ada banyak magang, ada juga banyak apa ya kegiatan-kegiatannya termasuk magang di PT, di sekolah, terus ke New Zealand juga. Setelah itu di pabrik-pabrik seperti pabrik Pengalengan di Bandung. Nanti cerita sama Iban langsung lengkap. Kemudian untuk backpacker, Iban termasuk anak yang rajin backpacker ya. Dari 2016 itu Iban backpackeran sampai terakhir 2021 ya Ban ya. 2022 sendiri backpackernya karena magang sendirian gitu ya. Dan itu sudah rata. Dia sudah pernah pergi ke Vietnam, kemudian sudah
pernah ikut naik gunung ya, summit ke Gunung Semeru, kemudian ke Tanoker untuk live in, ada backpacker ke Malaysia Filipina, terus juga jadi pembicara, kemudian jadi vokapres staff. Wah, banyak sekali kegiatannya. Itu kegiatannya nggak usah banyak-banyak di spill-nya biar nanti pada nanya, biar penasaran gitu. Baik Mbak Asmi, kita lanjut lagi. Siapakah dia? Nah, ini coba lihat. Yang cewek ini, tuh mukanya mana? Bukan Iban lagi ya. Ini Ailsa Kashifa Kazaif. Nih, Bu Ayu susah bacanya. Ailsa Kashifa Kazaiza Purba. Betul bacanya Ail? Betul, Bu. Betul, panjang sekali. Tapi cuma dipanggil 3 huruf, Ail. Manggilnya namanya panjang tapi manggilnya cuma Ail gitu ya. Baik, kita akan mengenal Ail lebih jauh. Silahkan dibuka CV-nya Ail. Nah, kalian bisa melihatnya. Kalau kalian tidak bisa melihatnya, nanti kita dengerin Ail cerita. Tapi Bu Ayu akan sampaikan bahwa nih ya, Ail itu ini tulisannya pakai bahasa Inggris semua, jadi mohon maaf lahir batin kalau misalnya suara Bu Ayu atau spellingnya tidak bagus ya. Ail tolong dibantu ya. Baik, ini Ail ini sekarang dia ada di vokasi Politekniknya Negeri Jakarta ya di situ. Kemudian nih Bu Ayu belum ketemu nih di mana Ail ini lahir. Jeng jeng jeng. Ail, coba kau sebutkan kau lahir di mana? Apa kau orang Medan apa bagaimana? Kau lahir di Medan, di Jakarta apa di Bogor kau ini? Saya lahir di Depok, Bu. Aduh, berarti beda ya. Di Depok. Tanggal berapa, Ail? Tanggal 26 September 2002. Waduh, 26 September 2002. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, Ail ini adalah kakak kelasnya Iban gitu ya. Jadi Iban Haser 4, Ail ini Haser 3 gitu. Jadi mereka sama-sama mengambil jalur vokasi untuk melanjutkan aktivitasnya. Baik, Bu Ayu akan lanjutkan untuk mengenalkan CV ada dari Ailsa. Di sini Ailsa sudah melakukan banyak sekali magang kegiatan terus beberapa organisasi. Aduh, di sini banyak sekali ya kegiatan-kegiatan Ail gitu dan nanti kayaknya Ail nanti akan Ail jelaskan di Ail di perjalanan Ail ya lebih Iya, Pak. banyak gitu ya karena di sini Bu Ayu takut belibet ini bacanya aneh gitu baca bahasanya. Santai saja, kita nanti akan ngobrol Iban sama Ail. Setelah ini kita akan mendengar penjelasan dari Ail dan Iban, tapi kayaknya Iban dulu ya yang akan menjelaskan bagaimana memaparkan aktivitasnya seperti apa, bagaimana awalnya Iban akhirnya memilih jalur vokasi ini sebagai jalur untuk meneruskan pendidikan, begitu juga dengan Ail. Baik, Ibu Bapak, teman-teman Haser sekalian mari kita simak dulu pemaparan dari Iban. Silakan Iban. Baik, terima kasih Bu Ayu. Semuanya, Bapak-Bapak, Ibu, juga teman-teman. Sekarang saya mau jelasin terkait perjalanan saya dari mulai SMA sampai masuk ke vokasi IPB. Nah, dan juga dari pertama ada aktivitas SMA. Saya di SMA itu banyak jalanin project. Jadi total ada 6 project. Nah, project yang pertama itu ada Try Not to Smelly. Jadi bermula dari penasaran. Jadi saya penasaran kenapa sih kalau di kandang-kandang itu bisa bau, lalu kenapa kotor gitu. Itu alasannya kenapa. Nah, jadi di proyek satu ini saya nyari kenapa gitu. Kenapa bisa kotor dan itu saya jalanin magang di Malang itu selama 1 minggu gitu. Dan ya saya di sana belajar aja kayak misalnya gimana sih sapinya tidur, terus cara merahnya gimana gitu. Jadi saya ngikutin kegiatan sehari-hari jadi pegawai di sana gitu. Nah, kemudian ada project 2. Nah, project 2 ini beda sendiri dari project lain. Jadi dia terkait drone. Itu karena saya sebenarnya pas itu kayak bosen terus lagi ngetren drone juga pas itu. Jadi kayak pengen cobain deh drone. Nah, habis itu saya belajar drone itu belajar mapping drone fotografi di pertambangan
Nah, itu nih hasil-hasil dari foto yang saya ambil itu setelah belajar. Nah, itu sebenarnya seru sih, cuman saya ngerasa kurang apa ya, kurang nyaman gitu di drone karena drone itu masih banyak masalah gitu sama orang-orang di luar sana gitu kayak misalnya privasi lah gitu-gitu. Jadi saya mutusin buat nggak lanjut karena memang desainnya juga nggak nyaman. Jadi saya lanjut ke project 3 itu eh, terkait balik lagi ke peternakan, cuman saya nyoba ke pengolahan susunya. Nah, jadi saya penasaran tuh kalau misalnya saya kan dari kecil suka tentang dairy product ya, keju, susu, terus juga yogurt gitu-gitu. Nah, saya penasaran gimana sih cara bikinnya. Nah, jadi saya magang ke lab susu ya. Ini saya bikin keju, bikin kefir, ini bikin mozzarella juga. Nah, gitu. Cuman saya kurang suka juga karena kayak banyak banget apa ilmu-ilmu yang kimia lah kayak asam sitrat, terus juga karbohidrat gitu-gitu yang pusing gitu. Jadinya saya akhirnya mutusin buat balik lagi ke kandangnya karena saya senangnya di kandangnya ternyata gitu. Nah, lanjut ke proyek 4 itu ada rantau. Nah, rantau ini saya alhamdulillah dapat kesempatan buat magang ke New Zealand punya peternakan Pak Reza Abdul Jabar ini orang Indonesia. Jadi saya ke sana magang selama 6 bulan dan itu saya masih sendiri di sana. Maksudnya saya berangkat sana sendiri dan juga masih paling muda. Jadi sebenarnya itu syaratnya umur 18 tahun, tapi saya ke sana waktu umur 16 tahun. Itu karena bantuan dari portofolio dan track record magang saya yang lalu-lalu gitu. Nah, jadi di sana saya belajar banyak banget tentang teknologi peternakan sapi perah, lalu teknik-teknik cara merah yang bagus di mana, cara pengolahan juga gitu. Nah, lanjut ke project 5 ini, saya sharing tentang apa yang saya dapetin dari magang-magang sebelumnya gitu. Jadi saya banyak sharing di webinar, sharing offline kayak di Sekolah Alam Bogor contohnya gitu. Nah, kemudian ada project 6. Project 6 ini saya eh, pengen coba tetap di pemerahan dan peternakan tapi beda gitu. Jadi ke kambing. Nah, jadi saya belajar ke Jogja itu buat eh, belajar tentang kambing sama domba gitu. Dan saya juga nyoba buat bikin eh, peternakan sendiri lah gitu. Kecil-kecilan masih 5 ekor kambing. Saya mulai nanam pakannya, terus juga merawat gitu. Jadi ini proyek terakhir saya itu terkait eh, kambing perah. Cuman saya eh, kurang begitu suka kalau kambing perah karena dia apa ya, bosen sih kalau menurut saya karena ternaknya ya udah kecil gitu aja, jadi kurang tantangannya lah gitu. Jadi mutusin akhirnya memang pengen fokus aja di sapi gitu. Nah, ini proyek ke-6 ini itu proyek terakhir saya gitu. Nah, ini adalah foto-foto pas waktu magang. Jadi yang kiri ini lagi di Padang Gembala buat siapin pagar-pagar pembatas pakan-pakan sapi. Nah, yang kanan ini itu lagi ngasih minum anak-anak sapi gitu di sana. Jadi kasih minumnya pakai alat itu namanya calvetaria gitu. Jadi calf, jadi kafe gitu. Nah, Kafenya lanjut. sapi ya. Iya. Nah, jadi ini lagi merah. Nah, sebenarnya itu kalau merah itu biasanya sendiri-sendiri sih. Jadi di sana itu kan cuma ada 3 orang pegawai tetapnya. Nah, yang magang itu 5. Nah, jadi pas waktu itu dirangkap aja. Jadi yang waktu pemerahan ada 2. Padahal kalau misalnya hari-hari biasa itu yang merah sendiri gitu. Hmm. Itu total pas waktu itu ada 700 sapi yang aktif di perah gitu. Jadi mulai merah itu jam 4 pagi, beresnya jam 8 itu tempat pemerahan udah bersih, terus mulai merah lagi jam 2 gitu, sampai jam 4 gitu. Jadi ya di sana tuh serba mandiri lah gitu istilahnya. Keren, keren, Oke, keren, keren. berlanjut. Nah, ini contoh juga foto yang kiri itu sama apa ya, jerami. Dia jerami buat musim pakan musim dingin. Nah, yang kanannya itu
udah dibuka buat dikasih ke pakan sapi gitu. Nah, boleh lanjut. Nah, ini sekarang aktivitas di kampus. Nah, aktivitas di kampus ini kenapa saya milih D4 juga, itu karena saya lebih pengen banyak kegiatan di luarnya, aktivitas praktikum. Karena kalau misalnya saya masuk S1 itu kayaknya kurang cocok gitu, karena banyak teori gitu. Nah, jadi ini foto-foto sama teman-teman yang paling kiri ini lagi panen eh, rumput gajah, lagi panen rumput gajah, hasil praktikum kita dari nanam sampai panen gitu. Nah, yang foto tengah ini lagi magang di PT Cahaya Nugah Gemilang, itu lagi kasih makan gitu. Nah, ini yang foto ketiga ini lagi habis nimbang berat badan sapi. Jadi sapinya dari kandang digiring keluar buat ditimbang gitu. Nah, Kirain ngajak kemudian ngobrol sapi, Bang. iya, jadi apa ya? Seru gitu, kayak giring-giring sapi, apa dorong-dorong gitu. Nah, Seru, lanjut. seru, seru. Nah, yang kiri ini kita lagi saya lagi ngasih vaksin buat ayam. Jadi di lokasi ini saya banyak banget praktikumnya. Jadi ada jaga eh, ayam petelur, pedaging, terus juga bebek, entok, puyuh, domba, sama sapi. Nah, itu kita dari semester 1 sampai sekarang saya semester 4 itu alhamdulillah udah kebagian semua. Jadi ada piket, terus juga ada nimbang bobot ternak, menghitung bobot ternak gitu-gitu. Jadi serunya itu kegiatannya jadi variatif gitu, nggak cuma di kelas duduk. Jadi kalau saya itu persentase dari teori sama praktikumnya itu 30%, 70%, mirip sama AB Home. Jadi saya kuliahnya itu di kelas cuma 1 jam, tapi praktikumnya itu ya bisa 4 sampai 5 jam gitu di luar. Nah, jadi saya tuh suka nggak bosen lah, nggak monoton gitu kan, duduk aja terus di bawah AC di ruangan gitu. Kantuk kalau gitu. Nah, yang kalau kanan ini saya lagi jadi dibagi kelompok, terus kemudian ke pasar tradisional gitu, nanya misalnya sekarang ayam tuh harganya berapa sih, rata-rata bobot berapa, terus gimana penjualan ke masyarakatnya. Jadi kita wawancara gitu. Nah, ini saya lagi di Pasar Anyar saya gitu. Nah, lanjut. Nah, ini yang sebelah kiri dulu itu lagi kunjungan. Jadi kita juga dikasih project di dalam di vokasi ini buat kayak misalnya kita nanya ke peternakan misalnya gimana sih cara ngelolanya, terus ngelola keuangan, manajemen pemeliharaan, nah gitu. Nanti setelah kita nanya, nah kita bikin kayak sebuah master plan sendiri gitu. Kita bikin ceritanya, bikin peternakan. Nah, kamu bikin peternakan apa, populasinya berapa, gitu-gitu semua kita dikasih kesempatan buat kayak gitu. Nah, nanti presentasi gitu. Jadi kurang lebih sama lah kayak di AB Home punya project presentasi gitu. Nah, yang kanan ini saya lagi praktikum, jadi lagi mengamati siklus birahi dari ternak. Nah, jadi ngamatin alat kelamin, ngamatin tingkah laku, ya. Jadi memang lebih banyak di luarnya, lebih banyak di kandang gitu. Nah, lanjut. Nah, ini adalah foto. Oh, ini yang paling kiri itu eh, saya lagi magang di PT Cahaya Gemilang itu pas waktu PMK. PMK itu penyakit mulut dan kuku. Nah, itu lagi wabah. Jadi dia sering nyebar dan cepet banget nyebarnya. Nah, ini saya lagi nyemprotin cairan disinfektan khusus ternak itu buat biar nggak nyebar gitu eh ya penyakitnya. Nah, kemudian yang tengah ini saya lagi habis foto habis piket piket bebek. Jadi setiap sore sekarang saya ada piket buat bersihin bebek, ngambilin telur-telur bebek gitu. Nah, ini contoh dari foto absen piketnya gitu ya. Ini biar seru aja fotonya eksis gitu. Eksis ya. Ya, terus yang paling kanan ini lagi suntik vaksin juga. Nah, di sana
banyak gitu. Kalau misalnya di vokasi itu dia saya sukanya itu bagusnya jadi paginya misalnya kuliah teori, misalnya diajarin misalnya cara suntik begini, cara handling ternak begini. Nah, nanti setelah kelas itu kita praktekin caranya gimana, yang tadi teori itu terus langsung dipraktekin hari itu juga. Nah, jadi kita eh, nginget terus juga prakteknya itu cepat bisa gitu kalau misalnya pakai metode itu Karena gitu. langsung ya Bannya. Iya Bu, Langsung ya. langsung Ban, ini dipraktekin. maaf nih, punten dipotong. Ini kamu nyuntik pertama kali atau udah yang ke berapa kali? Udah yang berkali-kali sih Bu. Soalnya dulu juga pernah waktu magang di Bandung itu saya pernah juga nge-infus sapi gitu. Jadi ini ya mungkin udah kelima lah, udah 5 atau 6 kali. Waduh, berarti udah ahli ya. Berarti tidak perlu dokter hewan yang nyuntik hewan itu ya? Enggak, kalau nyuntik buat vaksin gini-gini nggak apa-apa Bu, buat sama peternaknya. Cuman kalau misalnya ada yang buat khusus, karena obatnya juga kan obat khusus gitu. Termasuk Jadi ya, belajar dosisnya berapa gitu ya, disuntikinnya ada di dosis, terus posisinya seperti apa gitu ya. di bagian mananya. Oh, itu juga diituin ya. Nggak boleh di paha sini, Ban. Pak, ini kan isinya daging semua kali. Iya, kalau di sini tuh karena dia tipis Bu kulitnya. Jadi kita kan Hmm, mau nusukinnya ke dalam kulitnya. Nah, ada yang bagian kulitnya tebel nanti malah masuknya sampai kulit doang gitu. Nah, jadi oh kita iya, iya. pilihnya yang deket sama daging gitu. Oke, oke. Mantap. Ya, boleh lanjut. Nah, berarti udah kelar yang Iban ya. Boleh lanjut? Nanti kita lanjut Oke. ngobrol lagi ya. Oke, kita akan tanya-tanya nanti Bu Ayu, apalagi banyak banget nih pertanyaan melihat dari penjelasan Iban, karena ini baru seputar mengenai kegiatan dan aktivitas Iban selama Iban berkuliah ya, dan juga beberapa kegiatan yang mendukung akhirnya Iban memilih jurusan ini dan mengambil jalur ini gitu ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan Ail bercerita mengenai kegiatannya dan perjalanannya selama mengikuti perkuliahan di vokasi. Nah, sekedar info lagi nih, Wahyu ingatkan bahwa mengingatkan Ail sama Iban selain mereka satu sekolah di SMA, mereka juga dari sekolah yang sama di SD SMP-nya ya. Jadi dari sama-sama dari sekolah Alam Bogor ya, Ail ya. SMP-nya saya nggak di sekolah alam, Bu. Oh ya sorry, SD-nya Ail itu ada di sekolah alam, kemudian SMP-nya itu Ail di Nah, Darnisa. ya, betul. Ya, betul. Oke, Ail, silakan. Waktu Bu Ayu serahkan kepada Ail untuk sharing mengenai kegiatan dan aktivitas Ail. Ya, terima kasih, Bu Ayu. Perkenalkan lagi, nama saya Ayelsa. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perjalanan saya dari pada saat di Abelhome sampai akhirnya kuliah di MAIS Politeknik Negeri Jakarta. Ya, berikut ini saya mau menjelaskan tentang yang pertama itu project individu. Jadi ada dua yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu dari project individu yang ada di Abelhome. Totalnya ada 5 kalau saya. Selanjutnya yaitu backpacker. Nah, project pertama saya ini waktu itu lagi tertarik sama hand lettering ya. Hand lettering itu kayak kita tuh menggambar tulisan. Jadi kita bukan menulis tulisan tapi menggambar tulisan. Gimana tulisannya itu bisa dibuat semacam kayak banyak bentuk font-fontnya, jadi kriwil-kriwil yang kayak gitu-gitu. Nah, pada saat itu pertamanya tertarik karena ikutan workshop, nyoba iseng-iseng gitu ngisi liburan, ikutan workshop salah satu temennya Bunda, ini yang di sebelah kanan namanya ada Tante Evita. Dia kebetulan udah nulis hand lettering ini udah sejak lama banget. Akhirnya ikutan workshop. Nah, dari situ kayak aku tertarik dan pengen bisa lebih dalam lagi. Akhirnya memutuskan untuk menjadikan ini sebagai proyek pertama dan belajar langsung mandiri sama Tante Evita ini. Nah, proyek hasilnya itu bikin hand lettering pakai watercolor gitu. Hasil contohnya tuh ada yang di sebelah kanan tuh yang saya duduk bareng Tante Evita. Itu untuk proyek pertama. Selanjutnya, proyek kedua ini masih terkait dengan hand lettering. Karena di proyek pertama itu kan cuma buat kayak semacam lukisan gitu ya, yang manfaatnya itu cuma bisa dilihat aja dipajang. Tapi pengen
masih tertarik juga dengan menulis hand lettering, tapi pengen bisa menghasilkan produk yang bermanfaat, benar-benar ada gunanya gitu. Akhirnya di project kedua memutuskan untuk bikin tetap hand lettering, tapi dengan dengan media yang berbeda, yaitu menggambar hand lettering di mug ini. Hasil akhirnya adalah bikin hand lettering gini, cuma karena waktu itu bingung apa yang mau ditulis gitu kan. Akhirnya waktu itu dapat saran kalau nggak salah dari Bu Dina, kenapa nggak coba bikin kayak bikin quote gitu, tapi dari bahasa bakat. Nah, akhirnya mulai bikin-bikin kayak gitu, terus dijual dan alhamdulillah menghasilkan uang juga. Kayak gitu. Selanjutnya, proyek ketiga ini yaitu belajar bahasa Arab. Kenapa belajar bahasa Arab? Karena pada saat SMP, waktu saya di Dar Enisa, itu kan sekolah IT, dan di situ tuh sudah diajarkan bahasa Arab, dan sudah sempat bisa sedikit-sedikit ngomong bahasa Arab. Tapi pada saat SMA, tuh udah mulai lupa-lupa gitu. Dan saya ngerasa sayang banget kalau misalkan bahasa itu kan kalau nggak digunakan, nantinya bakal cepat lupa ya. Jadi daripada sayang, nggak kepake, udah dipelajari, memutuskan proyek 3 untuk kembali belajar bahasa Arab. Dan hasil akhirnya waktu itu saya presentasi hasil pakai bahasa Arab. Tapi nggak semuanya ya Bu Ai. Jadi cuma kayak perkenalan diri, terus sama kayak ngebahas dikit tentang saya pakai bahasa Arab. Hasil akhirnya kayak gitu. Selanjutnya, proyek keempat yaitu jelajah perpustakaan daerah. Pada saat itu saya baru tahu kalau misalkan ternyata di setiap daerah itu menyediakan perpustakaan yang bisa didatangi oleh umum gitu ya. Nah, karena kebetulan di rumah nih orang-orang pada suka baca, jadi mungkin saya kecipratan juga. Terus kepo gitu, kok kenapa perpustakaan daerah ini nggak terlalu familiar gitu buat saya dan buat mungkin umuran saya tuh kayak pada nggak tahu tentang perpustakaan daerah ini. Akhirnya kepo lah, pengen datang pertamanya ke perpustakaan Bogor. Nah, dari situ saya kenapa nggak bikin review dari perpustakaan-perpustakaan supaya bisa lebih dikenal sama teman-teman, terus jadi lebih bisa banyak didatangi sama orang gitu. Akhirnya memutuskan bikin project tentang jelajah perpustakaan. Waktu itu saya ke berapa perpustakaan ya? Kayaknya 4 atau 5 perpustakaan, Bogor, Cibinong, Cikini, sama Perpustakaan Nasional. Waktu itu Perpustakaan Nasional baru buka, jadi lagi masih in-in-nya. Dan hasil akhirnya adalah bikin review. Reviewnya itu ada di blog keluarga saya, mungkin bisa dicek www.askail.com. Terima kasih. Jangan kenceng-kenceng, apa namanya? Jangan kenceng-kenceng. www.askail.com. www.askail.com. Iya, Ya, bisa dicek di Oke. situ. Oke, siap. Selanjutnya, proyek terakhir saya itu tentang pengelolaan waktu. Kenapa pengen belajar pengelolaan waktu? Karena ini kan proyek terakhir ya. Nah, pada saat itu tuh udah mulai mikirin kuliah, jadi pengen belajar supaya bisa ikut SBMPTN. Nah, pada saat sibuk belajar gitulah. Terus juga lagi sibuk project juga, sibuk bikin backpacker waktu itu. Nah, akhirnya kayaknya benar-benar harus bisa mengelola waktu dengan baik, harus bisa nentuin prioritas, harus bisa tahu mana yang harus dikerjain duluan. Sehingga akhirnya kayaknya pengen belajar lebih dalam tentang pengelolaan waktu. Akhirnya memutuskan untuk bikin project ini. Dalam project ini, selain pertamanya itu mulai dari research tentang pengelolaan waktu yang baik itu seperti apa, terus mulai dari baca bukunya, sampai bikin semacam schedule untuk produktivitas pada satu hari itu harus ngapain sih, kayak melatih konsistensi juga dalam project ini. Hasil akhirnya adalah memperlihatkan kepada semua orang di AB Home tentang konsistensi yang aku lakuin pada saat membuat project itu konsisten atau enggak. Kayak gitu sih. Nah, itu adalah project terakhir saya di AB Home. Selanjutnya, selain project individu, ini adalah salah satu aktivitas di SMA yang menurut saya paling I really enjoy the most gitu loh Bu. Kayak benar-benar ngerasa paling semangat setiap bahas tentang backpacker. Jadi mungkin ini juga salah satu yang kayak mematik kesukaan aku untuk akhirnya milih jurusan MAIS di Politeknik Negeri Jakarta. Nah, jadi pada saat SMA itu kelas 1 atau kelas 2 ya, itu kan memang diharuskan untuk kita bikin backpacker satu angkatan ya. Ya, kelas 10. Iya, nah itu pada saat itu angkatan HSR 3 itu pergi ke Thailand dan Vietnam. Nah, mulai dari situ aku udah ngerasa kayak seneng research mulai dari mau kemana, terus seneng bikin konsep backpacker seperti apa,
terus senang bikin rundown, senang bikin timeline, budgetingnya juga. Jadi akhirnya kayak ya pokoknya mulai seneng lah dari sini gitu. Selanjutnya ini itu kan tadi yang backpacker Vietnam itu kan 2018 aku ingat. Yang Dan wajibnya gitu ya. pada tahun 2019, tahun setelahnya, Patio itu buka kayak bidding gitu buat teman-teman yang mau jadi backpacker agent ke Penang, Malaysia. Nah, terus pas ada pengumuman itu, kayak aku juga langsung semangat nih, kayak ngajak Aisyah waktu itu untuk bikin planning, bikin rundown, tema segala macam yang akhirnya ntar dipresentasiin ke Patio, dan alhamdulillahnya terpilih ya. Iya, kepilih dan berangkat ke Penang, bawa berapa orang ya? Oh ini ada 16 peserta dari SD sampai SMP. Masya Allah. Kayak gitu. Terus Penang belum selesai, udah ada rencana lagi nih pengen bikin backpacker. Waktu itu bareng Mbak Rena sama Aisyah lagi, itu kita udah planning ke Jepang ini 6 bulan sebelum kita berangkat. Bahkan mungkin omong-omongannya tuh udah dari setahun sebelumnya. Kita bikin backpacker ke Jepang. Awalnya tuh bingung antara Jepang sama Korea nih, Bu. Cuma karena dua sisi lebih condong ke Jepang. Akhirnya berangkatnya ke Jepang. Ke Jepang ini sebenarnya target marketnya waktu itu teman-teman SD, teman-teman SMP. Tapi ada 2 ibu-ibu. Jadi ya alhamdulillah challenge-nya lebih dapat ya, Bu ya. Iya. Ya begitu deh. Lebih berasa ya, Ail. Jadi itulah perjalanan membuat backpacker pada saat di AB Home. Selanjutnya ini aktivitas di kampus. Sebenarnya berkali dulu ya, mungkin banyak dari teman-teman yang masih kurang familiar dengan MICE itu apa. Jadi MICE itu sebenarnya singkatan dari Meeting, Incentive, Convention, sama Exhibition. MICE itu sebenarnya di bawahnya pariwisata, tapi dia fokus dengan aktivitas-aktivitas event yang terkait dengan bisnis. Contohnya kayak yang tadi aku sebutin, rapat, kongres, konvensi, terus pameran bisnis, insentif tuh kayak apa ya, perjalanan kayak reward yang diberikan buat teman-teman perusahaan yang punya apa ya, buat teman-teman di perusahaan yang kinerjanya tuh bagus. Jadi dia dikasih reward buat jalan-jalan. Nah, kita tuh bikin planning jalan-jalannya, itu yang disebut dengan incentive tour. Jadi di MICE itu belajar apa? Belajarnya tentang event management basically, tapi lebih ke bisnis event dibandingkan dengan special event. Banyak teman-teman adik kelas juga ada yang nanya, Kyle nanti kalau misalkan lulus dari MICE tuh bisa jadi promotor konser ya? Jawabannya bukan ya, karena sebenarnya kalau misalkan bisa dibilang event itu ada 2 ya secara garis besar. Ada business event yang tadi aku jelasin dan ada special event. Nah, mungkin yang lebih familiar sama teman-teman ini adalah special event. Special event tuh kayak konser, terus festival, acara kebudayaan yang sering kita lihat di TV. Itu masuknya special event dan itu bukan ranahnya MICE. Jadi berbeda. Seperti itu. Nah, kalau yang dipelajari di MICE PNJ itu business events kayak gitu. Nah, balik lagi ke PPT, ini adalah organisasi yang aku ikuti pada tahun pertama. Ini nggak ada hubungannya sama event sih. Ini cuma kayak UKM yang aku ikutin di PNJ. UKM ini fokus ke dunia pengajaran buat teman-teman yang ada di sekitar PNJ, buat anak-anak SD, anak-anak SMP. Ini salah satu kegiatannya waktu itu. Alhamdulillah saya punya kesempatan jadi ketua acaranya di sini. Ini kayak MOS-nya untuk anak-anak baru, anak-anak organisasi yang baru datang. Kayak gitu. Selanjutnya, nah ini project-project yang saya jalani semasa kuliah. Sedihnya itu pada saat saya masuk itu kan tahun 2020 ya Bu, dan itu ya, pandemi ya. Dan juga saya masuk jurusan event yang harusnya bisa kita lakuin tuh bareng-bareng offline, outdoor gitu ya. Karena pandemi ya udah akhirnya acara-acara pada tahun pertama, tahun kedua tuh dibikinnya semua secara online. Ini project pertama waktu masuk MICE, ini semester 1, kita bikin kuliah umum, kita jadi panitianya. Waktu itu ngedatengin speaker dari Singapura, dari Indonesia yang terkait dengan pariwisata dan terkait MICE speakernya. Itu. Selanjutnya, ini project kedua, masih tentang meeting. Kalau ini meet and greet ini kayak pertemuan antara anak baru,
sama cutting MICE yang udah lulus gitu. Jadi istilah kayak sharing kayak gini nih, kayak True Legal Class, tapi ini namanya Meet and Greet MICE. Jadi cutting yang udah kerja, cutting yang udah punya usaha sendiri mungkin, itu bisa sharing ke adik-adik kelasnya melalui acara ini. Selanjutnya. Ini Ail yang ituin ya? Yang iya, jadi Bu. Itu Panitianya yang handle gitu. Pada saat semester 2 itu. Selanjutnya, ini ada project incentive travel. Ini yang seperti aku sebutkan tadi. Itu kayak kita bikin planning perjalanan, kayak istilahnya reward gitulah yang diberikan untuk teman-teman yang punya kinerja bagus. Tapi karena kita belajar di sini, jadi semuanya ikut sebagai peserta gitu. Cuma memang kita sebagai peserta, tapi kita juga yang sebagai panitia. Jadi untuk belajar di situ. Waktu itu kita pergi ke Pulau Seribu. Ini satu angkatan saya ada nggak nyampe 100 orang, sekitar 90-an gitu. Banyak ya? Iya, ada 3 kelas, Bu. Ya, selanjutnya. Ini project terakhir kemarin di bulan Januari awal. Ini special event. Jadi meskipun tadi aku bilang di MICE itu belajar bisnis event, kita tetap ada mata kuliah special event untuk setidaknya tahu dasarnya gitu tentang special event itu apa. Tapi kita nggak fokus di special event. Nah, pada saat itu ada praktek dari special event ini, kita bikin acara kebudayaan di alun-alun Depok tentang mengenal kebudayaan Depok dalam sehari. Kita ada pawai, ada lomba tari, ada exhibition-nya juga sebagai supporting event, kayak gitu. Next. Selanjutnya ini project yang masih ongoing sebenarnya, Bu Ayu. Ini project yang akan dijalankan sampai akhir semester 6 nanti. Saya kan sekarang semester 6. Ada 2 project, yaitu project pameran dan project konferensi. Project pameran ini, insya Allah nanti sekalian promosi ya Bu Ay. Ya boleh, silahkan bebas. Project pameran ini nanti teman-teman bisa datang di S-Park Sudirman tanggal 7 sampai 9 Juli. Ini pameran tentang fashion. Fashionnya itu kita ambil dari eksibitornya itu baju-baju lokal, Bu Ayu. Jadi kita pengen mengangkat tren-tren lokal supaya bisa lebih dikenal sama khususnya umuran-umuran anak muda aku, gitu-gitu deh, Bu. Terus project yang terakhir juga ada ISCO-MICE. ISCO-MICE ini scientific conference. Jadi nanti teman-teman yang daftar untuk jadi presentator dalam conference ini akan membahas hal-hal terkait MICE, terkait pariwisata, dan hal-hal terkait pokoknya tentang MICE. Kayak gitu. Dan proyeknya ini kalau ISCO-MICE nanti di bulan Juni akhir. Insya Allah. Insya Jadi, Allah. kalau Bu Ayu tanya kesibukan aku apa, udah dijawab duluan. Udah sibuk ya? Iya, udah 6 bulan ke depan sibuk ini kerjaannya. Iya, lagi fokus ke sini. Nah, terus kalau bahas-bahas sedikit singgung tentang vokasi, vokasi itu kan memang lebih fokus ke praktikal gitu ya, Bu, daripada teoritikal. Nah, di semester 6 ini aku benar-benar nggak ada kelas. Sama sekali aku nggak ada kelas akademik yang harus datang ke kampus belajar, itu nggak ada. Jadi semester 6 ini aku benar-benar fokus ke project si pameran dan conference ini. Karena teori-teorinya itu udah dipelajari selama semester 1 sampai semester 4 gitu. Jadi semester 5 ke atas tuh biasanya udah sibuk project dan gak ada kelas. Seperti gitu itu. Ya. Oke. Selanjutnya ya sudah selesai. Di end, yeay. Selanjutnya di end. Nah, setelah ini kan akan ada tanya jawab, tapi ntar dulu. Masih banyak yang mau Bu Ayu ulik untuk Iban sama Ailsa. Makasih buat Iban, Ail sudah memaparkan. Kebanyakan memang yang dipaparkan adalah kegiatan dan aktivitas yang memang merujuk ke tempat kuliah gitu ya, yang ke jurusan itu gitu, dan aktivitasnya juga banyak aktivitas kuliah. Sekedar informasi untuk Bapak Ibu serta teman-teman yang ada di sana gitu ya. Jadi vokasi itu ada 2 tipe teman-teman. Nah, ada 2 tipe. Yang pertama itu D3. D3 itu untuk yang jadi ahli media, kemudian yang D4 itu untuk jadi sarjana terapan. Nah, sarjana terapan itu setara dengan S1 sarjana teori atau sarjana akademik gitu ya sebenarnya gitu. Nah, ini Iban sama Ail ini berarti masuk ke dalam yang jadi nanti ujungnya akan jadi sarjana terapan, betul? Betul ya. Oke, sebenarnya gini.
kenapa sih gitu ya? Tadi kan Ibu sudah menyampaikan bahwa saya lebih suka praktek gitu ya. Milih kenapa ngambil jalur vokasi itu karena lebih suka praktek. Karena kalau S1 itu pasti akan mumet pusing dengan teori gitu. Karena memang di S1 banyak teori gitu kan. Kemudian kalau enaknya di D4 ini atau di jalur vokasi ini enaknya banyak sekali gitu yang langsung praktek. Yang tadi Ail sampaikan bahwa di semester pertama itu bener-bener nggak ada kuliah gitu. Jadi bener-bener yang kegiatan yang harusnya dilakukan outdoor tapi karena ya karena lagi pandemi apa segala macam akhirnya ya aktivitas itu kemudian diubah menjadi online gitu ya. Tetapi tetap aja itu dalam rangka praktik ya. Bisa dikatakan itu praktek gitu ya. Nah, baik. Sebelum Bu Ayu menguliti kalian berdua, ya elah dikulitin nggak tuh udah kayak sapi, serem juga nih ya Bu Ayu. Oke, teman-teman. Ini kan teman-teman kan sebelum masuk vokasi dan sesudah masuk vokasi tadinya kan kalau sebelum masuk vokasi mungkin akan ada bayang-bayang vokasi itu apa ya? Terus seperti apa sih kuliahnya? Kayak gimana? Mungkin kan searching-searching belum mengalami secara langsung seperti apa kuliah vokasi gitu kan. Tapi ketika setelah selesai vokasi, pasti teman-teman punya sesuatu hal yang, oh gini ya ternyata ya. Ternyata kalau udah lulus itu gimana ya nanti ya kalau udah selesai lulus vokasi itu. Bu Ayu tuh mau nanyain, Iban, Ail itu bagaimana sih pandangan kalian berdua mengenai pandangan setelah lulus nanti, terus mengenai wawasan internasionalnya. Karena kan Iban itu kan termasuk tipe yang jalur vokasi yang masuk ke vokasi itu dengan pengalaman kamu magang dulu ke New Zealand, keluar udah go internasional dulu kan ya, baru menentukan oke aku ambil jalur vokasi aja gitu. Sementara Ail itu kemarin itu kan baru pulang dari Korea ya. Tapi Ail itu maksudnya lewat vokasi dulu baru dia akhirnya go internasional gitu. Nah, ini kan jadi kalian itu adalah contoh dari dua tipe yang tadinya masuk ke vokasi dengan pengalaman goes internasional, terus yang kedua itu masuk ke goes internasional dulu baru masuk ke vokasi. Nah, itu menurut teman-teman bagaimana sih pandangan dan wawasan internasionalnya? Gimana semangat jelajah kalian belajarnya itu? Apakah semakin kerdil atau malah makin aku pengen belajar lagi gitu. Coba Iwan dulu. Ya, oke. Kalau menurut saya sih pandangannya jadi ya, iya jadi lebih gimana ya? Keponya tuh jadi lebih banyak gitu. Jadi pas nanti kuliah itu jadi kayak, oh, gue pengen tahu ini nih, gue pengen tahu itu. Nah itu, jadi dosen juga itu jadi seneng gitu. Kalau misalnya, oh anak ini tuh memang pantas masuk sini, nggak kosongan doang. Ini misalnya saya ini kan udah punya pengalaman di Sapi Perah. Nah, jadi saya memang buat fokusinnya ke dosen yang sapi perah. Saya konseling ke dosen sapi perah, ada proyek apa misalnya lomba inovasi apa itu saya bisa ikut gitu. Jadi memang jadi lebih terbuka lah gitu wawasannya ketika misalnya datang ilmu baru, oh ternyata nyambung ya sama proyek yang kemarin gitu. Jadi pas waktu SMA saya yang Trinotus meli itu saya belum tahu tuh misalnya kenapa penyebabnya. Nah pas kuliah ini nyambung gitu misalnya, oh ternyata karena sapinya misalnya kebanyakan protein, jadi misalnya di lambungnya kinerja mikrobanya itu lebih aktif gitu, jadi fesesnya lebih bau. Nah itu bisa tuh misalnya project yang kemarin belum tahu apa tapi pas kuliah nyambung gitu. Jadi ya gitu sih Bu. Tapi semangatnya jadi sangat semangat belajarnya apalagi buat jelajah lah gitu ya. Itu malah tambah-tambah ya Ban ya. Jadi tambah Iya, haus kayak gitu ya. Mbak. Terus kalau untuk wawasan internasionalnya gimana Ban? Wawasan internasional. Ya mengenai yang kamu lakukan sekarang ini mungkin ternyata kalau di sana dapatnya kayak gini ya beda dengan yang kayak di sini gitu ya. Jadi kan punya banyak Oh, ilmu gitu ya. iya ya, jadi ada comparean gitu lah Bu. Jadi Mm-mm. antara di luar sama di sini sama kayak gitu Bu. Mhm. Oke, begitu aja Bi. Begini nih, awas ya Ya kamu gitu. ya. Oke, coba Ail deh. Oke, Ail coba Ail. Gimana Ail menurutmu? Saya kan masuk PNJ itu melalui jalur umum ya Bu, jalur SBMPTN. Hmm. Yang dimana itu
bisa dilalui oleh siapapun, mau kita anak homeschooling, mau kita anak negeri, itu bisa melalui jalur SBMPTN. Nah, awalnya karena aku nggak punya pengalaman magang kayak Iban nih yang udah sesuai sama jurusan, jadi mungkin aku nggak bisa menyombongkan portal gitu, Bu. Tapi memang harus pakai jalur umum, yaitu jalur ujian. Alhamdulillahnya waktu itu lolos pakai jalur SBMPTN. Nah, terus selama di kuliah itu memang apa ya, kalau belajar sesuatu yang praktikal tapi diteoriin, itu tuh pusing ya Bu bawaannya. Jadi kayak gimana cara membuat konsep, harus mulai dari sini, itu tuh kayaknya kalau dibukuin tuh pusing gitu. Tapi gimana ya, aku sih ngerasanya aku pusing tapi aku mau belajar gitu. Tapi aku enjoy, jadi ya alhamdulillahnya mungkin itu yang sebenarnya kita memang harus tahu teorinya gitu untuk bisa bikin konsep yang benar kayak gitu kan. Nah, itu yang aku rasain selama kuliah. Tapi alhamdulillah waktu itu ada kesempatan, sekarang ini kan banyak program-program dari pemerintah yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satunya ada program Kampus Merdeka. Nah, program Kampus Merdeka ini ada yang pertukaran pelajar ke luar negeri. Nah, pada saat itu ya aku tertarik lah, setidaknya dicoba, kalau misalkan emang gak lolos ya udah. Karena sebenarnya jujur aja aku nggak pede nih Bu, karena biasanya kalau misalkan kita daftar-daftar program pemerintah itu mereka pasti minta kita prestasi akademik, minta prestasi yang tingkatnya itu kota, tingkatnya nasional. Sementara aku nggak punya prestasi-prestasi itu gitu kan, aku punyanya prestasi portofolioku gitu dari AB Home. Tapi ya udahlah, terabas aja gitu kan, daripada nggak coba sama sekali nanti nyesel. Akhirnya nyoba, terus aku bikin, jadi itu tuh prosesnya namanya program ISMA ya Bu, Indonesian International Student Mobility Award. Itu tuh ada 2 tahap seleksi. Pertama kita harus seleksi administrasi, nulis esai, wawancara, baru akhirnya bisa berangkat. Nah, pada saat aku nulis esai, itu aku menyombongkan kegiatanku selama di AB Home. Aku menyombongkan bahwa aku adalah, bukan menyombongkan ya, maksudnya aku menulis bahwa aku adalah anak homeschooling yang bisa masuk negeri, terus punya pengalaman yang masih connect lah sama apa yang aku lakukan di SMA dan di kuliah. Terus dari situ apa ya, untuk bisa ke luar negeri kan harus punya minat yang besar, harus punya pengen jadi apa gitu nantinya. Akhirnya aku menuliskan, pokoknya aku mau belajar ke luar negeri, aku mau melihat sudut pandang lain tentang MICE dari luar negeri itu seperti apa. Karena memang di Indonesia ini kan MICE itu mungkin baru-baru terdengar, terus deputinya baru dibikin sama pemerintah juga. Jadi istilahnya apa ya, aku juga harus membantu untuk membangkitkan MICE itu sendiri. Jadi aku motivasi aku ke luar negeri itu aku pengen melihat sudut pandang dari negara-negara yang sudah maju, negara yang MICE-nya sudah berkembang, untuk nanti aku share pengalaman aku supaya Indonesia bisa seperti itu gitu. Masya Allah. Intinya apa ya, di esai itu aku kayak nulis tentang mulai dari pengalaman SMA, aku homeschooling segala macam, terus proyeknya apa, terus kenapa pengen ke luar negeri, yaitu runutannya seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata lolos gitu Bu, karena mungkin ya punya tujuan yang jelas mungkin kali gitu ya. Nah itu akhirnya belajar selama 1 semester di Korea Selatan. Kenapa pilih Korea Selatan? Karena aku memilih negara yang memang MICE-nya pastinya sudah maju. Dan juga pada saat itu kesempatannya adalah aku ngelihat mata kuliahnya nih yang lebih cocok ke MICE. Karena waktu itu aku jurusan hospitality. Hospitality yang di dalamnya banyak membahas tentang MICE itu sendiri. Alhamdulillah akhirnya bisa berangkat 1 semester, hanya 1 semester karena pertukaran pelajar. Terus udah kayak gitu, Januari kemarin baru pulang. Spill di mana? Universitas apa? Gitu. Di Ulsan College. Ulsan College ya. Woi, keren banget. Tapi pasti tentunya banyak banyak dapat insight dan banyak banget dapat pengalaman dari kegiatan pertukaran pelajar ini ya, Ail ya. Iban juga kalau nggak salah ikut ini ya, Ban ya, ikut program Sekolah Merdeka ya, Ban ya? Iya Bu, insya Allah nanti semester 7. Semester 7. Itu kemana itu, Ban? Rencananya sih ke New Zealand Bu. Ke New Zealand. Ya. Ada negara lain misalnya? Ya paling kalau nggak New Zealand, Belanda. Ke Belanda atau ke New Zealand? Ya. Oke, nih untuk kalian berdua. Kan karena ini adalah jurusan yang memang sudah kalian gadang-gadang dari awal udah dipersiapkan, kayaknya wah ketemu nih aku kayaknya sukanya ini gitu ya. Jadi kayaknya untuk aktivitas kampus baik itu yang teori ataupun apa ketika sedang kelas kuliah itu tuh sepertinya enggak menemukan begitu banyak kendala ya.
untuk kegiatan belajar gitu dengan dosen atau segala macam gitu ya. Nah, kalau Iban sendiri dan Ail sendiri itu ngerasa ketika bahwa ini adalah tujuan aku mau kuliah di sini, sempat nggak sih kepikiran, aduh, kok ini kok gampang ya gitu, bukan kok susah ya, kepikirannya kok ini mudah sih, kok orang-orang kok nggak bisa, kok aku bisa gitu. Ada nggak sih punya punya kayak gitu loh. Coba, aku pengen tahu. Siapa dulu? Dari Iban Kail boleh, dulu aja. Iban. Dari Iban Kail atau dulu. Ail? Ail dulu katanya. Ya udah Ail. Eh, Kalau dari saya yang menjadi tantangan buat saya sebenarnya bukan sulitnya mata pelajaran, tapi pada awal itu sulitnya beradaptasi dengan lingkungan belajar kampus, lebih ke lingkungannya, Bu. Sama ke apa ya, proses belajarnya gitu. Karena kan kita yang dari AB Home ini yang biasanya punya waktu yang sangat fleksibel, mengerjakan apa-apa itu sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Tapi pada saat masuk kampus, ya udah kita udah dikasih jadwal dari pagi sampai sore, duduk di kelas. Kalau waktu itu dengerin Zoom ya kan, dari pagi sampai sore. Nah itu adaptasi di situ tuh kayak susah banget, kayak saya nggak bisa fokus ngedengerin kelas karena bener-bener yang tadinya bebas kesana kemari, tapi sekarang bener-bener harus duduk gitu. Itu kalau menurut saya adaptasi yang sulit bagi saya pada awalnya. Butuh Tapi ya, effort besar ya. iya butuh apa ya, kayak motivasi banget nih harus di depan laptop dari pagi sampai sore gitu kan. Tapi ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu ya sudah mulai terbiasa. Meskipun masih jengah, Bu. Oke ya itu dari Ail. Iban gimana Bang? Kalau dari saya sih ini Bu, kayak apa ya, peraturan-peraturan kampus. Kalau di kampus saya itu kan dia ada SOP, jadi wajib pakai kemeja berkerah, kemudian celana bahan gitu. Itu tuh saya perlu banget adaptasi dari semua peraturan-peraturan itu. Jadi dan juga jadwal yang saya kuliah mulai dari jam 7, kemudian ada piket, itu harus ya tepat waktu gitu, karena kadang dosen ada yang suka tegas gitulah disiplinnya gitu ya. Itu sih Bu. Ya, Berarti jadi sebenarnya apapun itu tergantung sama model belajarnya teman-teman kali ya, bagaimana gayanya teman-teman belajar gitu. Akhirnya bisa dan mampu gitu untuk mengikuti perkuliahan gitu. Akhirnya bisa beradaptasi. Sulit nggak sih buat teman-teman yang homeschooler ini untuk beradaptasi dengan teman-teman ya? Ini kalau tadi kan dengan kuliah ya, perkuliahan. Kalau dengan teman-teman yang di kampus seperti apa sih? Iban. dan Langsung tunjuk Iban. kalau dari saya sih nggak sulit ya, karena memang udah biasa magang keluar itu kan, jadi tahu lah gimana caranya buat deketin orang, terus juga gimana sih supaya orang nyaman sama kita tuh awal-awal gimana gitu. Dan juga memang dari teman-temannya juga itu nggak jahat-jahat amat sih, kita kenalan ya udah biasa. Kita awal pas satu praktikum juga jadi berdeket, ngobrol, bercanda gitu ya. Jadi deketnya itu karena memang banyak praktikum gitu, jadi kan misalnya per kelompok, terus kerjain tugas bareng, nah gitu-gitu itu yang bikin kita cepat deketnya gitu. Oke ya, berarti Iban termasuk yang enggak terlalu sulit untuk beradaptasi dengan teman-teman, bersosialisasi dengan teman-teman ya. Ail bagaimana Ail? Kalau saya balik lagi ke masa pandemi ya, Bu. Oh iya ya. Masuk tuh pandemi, awal-awal pandemi banget, dan itu kuliah memang sama sekali nggak ada yang offline. Jadi SKSD sama temen itu tuh semua lewat chat, dan itu kayak kita kan nggak bisa, kalau chat nggak tahu nadanya gimana gitu ya kalau orang. Jadi kayak sebenarnya kesulitannya karena terhalang layar ini aja sih, Bu. Tapi kalau SKSD-nya ya sebenarnya sama aja sih, sama aja kayak nggak sulit gitu. Tapi sebenarnya yang sulitnya itu bondingnya. Tapi kalau kenalannya SKSD-nya itu nggak sulit, tapi bondingnya itu yang sulit. Bondingnya yang sulit ya. Oke. Karena online lagi-lagi. Karena lagi-lagi memang ya karena pas waktu kamu kuliah kamu kena pandemi ya gitu ya. Terus kalau Ibar udah mau berakhir menyusut kan pandeminya, jadi lebih banyak bertemu dengan teman dan lebih gampang. Ya awkward aja sih kalau ngelihat di WhatsApp biasanya, gitu tahu pas ketemu tueng gitu ya. Ya kebayang. Tapi benar sih tadi kata Iban, karena ada praktikum, praktek-praktek itu kan harus offline juga kan. Jadi karena banyak ketemu selama praktek itu jadi mulai bondingnya mulai terinilah.
Oke, aku tuh sebenarnya penasaran, gimana sih teman-teman mempersiapkan untuk bisa masuk ke vokasi ini gitu. Kalau Ail gimana step-stepnya? Terus kalau Iban seperti apa? Jadi apa sih yang mesti perlu dipersiapkan? Mungkin teman-teman juga ada yang sudah berasa kayak, ah aku kayaknya S1 nggak sanggup deh aku otaknya. Misalnya kadang-kadang kayak gitu. Tapi bingung aku mesti nyiapinnya bagaimana. Coba dong kasih tips-tipsnya dulu deh. Iban atau Ail. Iban dulu berarti. Iban, Oke. gimana Kalau Ban? saya itu masuk lewat jalur USMI. USMI itu jalur undangannya IPB itu. Jadi saya nge-apply pakai portofolio. Hmm. Nah, isi dari portofolionya itu pengalaman-pengalaman saya yang relevan sama program studinya tersebut. Jadi kalau saya isinya peternakan ya. Di portofolio saya itu ada isi tentang project-project, kemudian pengalaman magang ke peternakan dari yang tadi peternakan kuda sampai ke peternakan terakhir yang sapi perah itu. Nah, Hmm. jadi memang di dalam portofolio itu saya ngejelasin tentang ini loh saya kegiatannya gini-gini apain aja, terus pengalamannya udah dapat apa aja gitu. Nah, di USMI itu eh, jadi tinggal nge-apply aja sih sama rapot, terus portofolio. Jadi gampang sih sebenarnya kalau lewat USMI kalau gitu. Itu dapatnya lewat gimana? Nyari atau Iban lihat pengumuman atau memang searching-searching aku mau vokasi nyari dulu nanti dapat webnya nanti akhirnya kan kadang-kadang teman-teman itu bingung ya cari di mana gitu. Apakah Iban Hmm. ada orang yang bantuin misalnya kayak nyariin ini loh Ban linknya gitu atau Iban memang benar-benar nyari nanya gitu. Saya nyari dibantu sama ibu saya juga itu Mm-mm. searching jadi Mm. kampus mana aja misalnya IPB, terus saya juga daftar di Politeknik Jember, Mm-mm. terus UMM Malang. Itu saya searching misalnya jalur masuknya nih ada apa aja nih, mungkin nggak kalau misalnya masuk lewat portofolio atau jalur lain gitu. Nah, akhirnya ya udah saya cobain aja masukin portofolio itu, dan akhirnya ya tiga-tiganya keterima sih alhamdulillah ke portofolio semua. Mm-mm. Iban dikasih tahu nggak kenapa Iban bisa diterima gitu? Kalau dikasih tahu sama pihak kampusnya sih enggak ya Bu. Cuman kalau menurut saya ya karena memang dari portofolio itu relevan aja sih Bu sama itunya. Berarti memang dari SMA udah bener-bener udah mempersiapkan gitu ya. Ya, Apa saja yang memang sesuai dengan jalurnya gitu. Ban, kapan Ban menurut kamu waktu yang memang tepat untuk mempersiapkan itu semua? Karena kan nggak mungkin langsung brok gitu kan. Nggak bisa langsung langsung ujuk-ujuk gitu kan. Menurut kamu kapan sih waktu yang tepat untuk mempersiapkan persiapan untuk kuliah kamu ini? Untuk ke teman-teman itu eh maksudnya. kalau menurut saya sih ya dari kelas 1 SMA itu dipersiapin ya. Jadi dicicil mulai dari akademik, mulai dari soft skill, hard skill gitu semua itu mulai dicicil karena nanti takutnya kaget gitu kalau misalnya kelas 3 nih baru disiapin. Nah, Mm-mm. itu ntar ya pusing sendiri. Ntar belum lagi kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi, misalnya mau Mm-mm. daftar kampus A tapi nggak keterima, ya itu bisa bahaya kalau misalnya kita semua di nanti kelas 3 SMA baru disiapin. Jadi kelas 1 sih menurut aku biar biar santai lah dibawa enjoy gitu siapin kampusnya. Hmm, mhm mhm. Jadi Iban itu nyari atau memang, tadi lewat jalur undangan atau memang nge-apply? Apply. Jadi USP itu kayak apa ya? Japres gitu, jalur prestasi. Oh, Jadi di berarti dalam bukan diundang ya, Ban, ya, tapi Iban nggak diundang. mengajukan gitu ya? Nah, Mhm jadi mhm. di dalam formnya itu jadi ada kayak misalnya kamu punya prestasi apa, terus juara berapa, juara apa. Nah, tapi kalau saya masukin portofolionya, Oke. portofolio saya gitu. Mhm mhm. Semoga tergambar ya. Iban berarti kalaupun misalnya nanti ada teman-teman atau adik kelas yang menanyain, Kak Iban ini info dong tentang ini, berarti oke boleh ya Ban ya? Boleh, boleh, boleh banget, Boleh boleh ya, banget. oke. Sangat terbuka teman-teman yang ingin bertanya seputar mengenai bagaimana caranya apply untuk vokasi dengan menggunakan portofolio gitu ya Ban ya? Oke, good. Makasih Iban. Ail selanjutnya. Kalau waktu itu saya pertama searching dulu. Mm-mm. Sebetulnya saya juga baru tahu ada jurusan MAIS gitu kan. Itulah Mm. karena searching-searching itu. Kayak pengen tahu jurusan apa yang membahas tentang event management tapi lebih ke bisnis event.
Nah, akhirnya ketemulah MICE event, MICE ini. Itu karena searching. Nah, MICE itu pada saat itu aku daftar ke seluruh kampus, nggak semua kampus juga sih, yang di Jakarta yang ada MICE-nya. Waktu itu aku daftar Trisakti sama PNJ. Nah, Trisakti ini aku daftar pakai portofolio, hanya memasukkan portofolio dan itu alhamdulillah lolos. Tapi waktu itu masih penasaran sama yang negerinya nih. Akhirnya yang negerinya aku coba pakai beberapa jalur. Di PNJ itu ada 3 jalur, bisa dari SBMPTN yang ujian UTBK itu, bisa dari undangan juga, bukan undangan sih, kayak Japres tadi kayak Iban itu, sama mandiri itu ujian langsung ke kampus PNJ-nya. Nah, pada situ aku coba 3-tiganya. Aku ujian mandiri di PNJ, sama aku nyoba Japres. Tapi untuk yang Japres lagi-lagi terhalang sama prestasi tingkat nasional itu. Ya akhirnya pokoknya nggak lolos lah, karena nggak ada prestasi nasional segala macam. Akhirnya coba di UTBK ujian biasa, di situ alhamdulillah lolos. Coba di Mandiri juga alhamdulillah lolos. Tapi masuknya lewat UTBK karena UKT lebih murah. Yuhu, gitu. Begitu, Bu. Oke, berarti Ail juga termasuk yang coba gagal, tapi terus aja. Dan itu untuk akhirnya bisa dapat link-link itu kamu dibantu atau memang searching, cari gitu? Waktu itu dibantu ayah bunda sih yang lebih banyak kayak searching gitu, searching bersama lah gitu, Bu. Searching bersama, ya oke, baik. Oke, itu baik. Itu tadi obrolan singkat, nggak singkat sih ya, obrolan panjang mengenai kegiatan Iban dan Ails. Baik, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab, di mana nanti Iban dan Ail akan menjawab langsung pertanyaan dari teman-teman yang raise hand dan chat gitu ya. Jadi boleh silakan yang ingin bertanya. Silakan raise hand, langsung berinteraksi dengan Iban dan Ails mengenai kegiatan-kegiatan yang ataupun persiapan-persiapan ya mengenai kuliah yang akan teman-teman ingin kepoin gitu ya, ingin tanyakan. Monggo silakan, kita cek dulu ya. Sebenarnya itu ada banyak sih pertanyaan, tapi sambil menunggu teman-teman yang lain yang masih malu-malu, masih malu-malu nggak tuh? Kita lihat siapa yang sudah raise hand. Sebentar ya, Wahyu cekidot ya. Nih, aku tuh sebenarnya penasaran kenapa sih kalian akhirnya milih itu gitu. Kalau Ail tadi bilangnya karena dia baru tahu ada jurusan itu gitu, tapi karena memang di awalnya Ail tuh suka banget ya kayak ngatur-ngatur jadwal, kayak bikin-bikin apa gitu, seneng banget gitu ya Ail ya. Tapi ketika ketemu Mice langsung, ini dia kayaknya gitu ya. Kalau Iban itu memang dari awalnya udah penggemar susu, suka keju, suka bakso, pokoknya sapi sampai Iban pernah juga magang ini ya Ban ya, magang di tempat bakso ya Ban ya. Iya, di tukang bakso. Saking penasarannya sama itu. Begitu juga dengan Ail. Ail itu saking sukanya ngatur-ngatur itinerary, bikin planning segala macam sampai setahun itu bikin 2 kali gitu ya. Yang ke Jepang, yang ke itu satu lagi yang ke Malaysia, yang Penang. Padahal dia udah punya jadwal yang wajib gitu, udah pernah gitu. Baik, kita lihat ya. Di sini ada pertanyaan sepertinya Bayu akan tanyakan dulu untuk Ail dan Iban ya. Dari Ibu apa kakak ya? Langsung aja ya. Dari Fajriya Dinur. Keren banget Kak Ail, Iban. Katanya anak Hasrabe Home emang keren-keren ya katanya. Karena penuh pengalaman praktek dan terstruktur. Terus gini, pertanyaannya adalah setelah memilih jalur vokasi atau sekarang jadinya S1 terapan ya. Apakah pernah merasa inferior karena tidak kuliah S1 reguler pada umumnya? Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, nantinya itu pengen berkarya apa ya? Sebentar nih. Pertanyaannya setelah memilih jalur vokasi sekarang jadi S1 terpakan. Sebentar. Udah dihapus. Pertanyaan kedua, nantinya ingin berkarir sebagai entrepreneur yang mandiri atau menjadi pegawai atau karyawan yang kerja berkarir dengan gaji bulanan? Itu pertanyaannya. Silakan dijawab.
Ail dulu boleh, Bu. Boleh Ail, silakan. Yang Ngerasa pertama dan kedua langsung jawab ya Ail ya. baik, Bu. Mm-mm. Rasa inferior pas di PEJ, pas di D4 gitu ya. Kalau dari aku sendiri nggak pernah, karena apa ya, aku kayak memang bener sih ada orang-orang yang kayak aku dengar-dengar juga bilang ke aku kayak kenapa sih D4 kenapa nggak S1 gitu-gitu kan, Bu. Terus aku kayak I don't care aja gitu loh, Bu. Soalnya selama aku enjoy dan aku lebih merasa senang di apa yang aku pilih, aku nggak peduli apa kata orang gitu. Karena jalannya orang-orang kan beda-beda. Masa depan orang juga gak ada yang tahu kan, Bu. Selama aku enjoy dan aku nantinya insya Allah bisa mencapai apa yang aku mau melalui hal yang aku enjoy kan sama sekali nggak ada regret bagi aku gitu, Bu. Oke. Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, apakah kau mau menjadi pegawai menerima gaji bulanan? Kalau dari aku, menurut aku untuk bekerja di event itu kan kita bekerja sama, pastinya butuh orang lain dan juga butuh butuh keterampilan organisasi yang baik, butuh keterampilan komunikasi, kerjasama, dan itu aku rasa aku mau belajar dulu di suatu perusahaan gitu, Bu. Aku pengen gain experience dulu. Nanti kalau misalnya aku merasa udah cukup dan ilmunya sudah ada, baru pingin buka IO sendiri gitu ya. Tapi untuk di awal mungkin setelah lulus nanti, aku ngerasa pengen gain experience di suatu perusahaan dulu gitu. Tentunya sebagai event, mungkin bisa jadi event specialist atau ya pokoknya yang terkait dengan event gitu. Oke, sip. Ayo Ban, apa jawabanmu Ban? Kalau merasa inferior yang nggak pernah sih kalau saya, karena D4 itu ya yang nggak jelek-jelek banget, karena memang dari kurikulumnya itu bagus gitu, praktikum yang banyak. Nah, karena yang dibutuhin di lapangan kerja juga kan praktek. Kalau misalnya kita kebanyakan teori tapi nggak dikerjain, ya hilang gitu ingatannya gitu. Jadi ya malah bangga jadi anak D4 gitu. Karena ya banyak gitu, nyoba-nyoba kegiatannya gitu. Dan Banyak lebih praktek fleksibel ya. juga. Jadi ya udah S1 bagus, D4 juga bagus. Jadi nggak ada ngerasa minder atau apa. Mantap. Tuh. Yang kedua. Pertanyaan kedua itu pengen sih sebenarnya buat peternakan nanti setelah lulus, cuman ya mungkin cari modal dulu, kerja berapa 5 tahun. Nah, nanti setelah itu bikin sendiri peternakan sapi perah gitu. Jadi selain cari modal, cari pengalaman juga lah gitu. Tapi buat kedepannya mungkin ada ini buat peternakan sendiri. Berarti Ail Iban ini sebenarnya memang udah punya apa ya, istilahnya bukan target, bisa dikatakan target iya, tapi kalau bisa dikatakan cita-cita setelah lulus dari sini udah tahu gitu mau kemana gitu ya. Nah, kalau untuk Iban sendiri kira-kira mau meneruskan nggak? Misalnya nih kayak kan kamu ikut jadi ambasador apa kayak gitu, misalnya ikut jadi kandidat apa, itu tuh bakalan dilanjutin nggak sih Ban ke nanti pas udah selesainya, karena kan di peluang-peluang ini kamu banyak banget sih sebenarnya yang bisa kamu ambil gitu. Itu tuh gimana tuh Ban? Mau lanjut di situ atau kamu mau fokus di ini aja gitu, di teknisnya aja gitu? Ya pasti diambil sih, kayak misalnya ada yang pertukaran pelajar tadi itu ya, saya juga lagi ini mau ikut buat ke Belanda gitu. Karena kemarin pas waktu sebelum Idul Fitri ini, sebelum bulan puasa itu ada kebetulan dosen dari Belanda datang isi kelas di vokasi, dan itu kebetulan dia ngundang murid-muridnya, murid itu kita buat belajar ke sana gitu. Jadi rencananya ya saya pengen lah ikut gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Ban. Mudah-mudahan sukses biar nanti pulang ke sini bawa beroleh banyak materi, share ke kita biar kita pinter kayak Iban gitu ya. Kalau Ail sendiri, Ail, kamu kan oke lah ya di mes ini udah suka banget. Tapi kemarin kan udah sempat pertukaran pelajar terus kamu tuh punya cita-cita pengen ngelanjutin gak sih ke Korea misalnya? Mungkin ada tawaran dari Korea buat kerja atau
di sini aja pakai bahasa ini, anggapnya pakai bahasa Korea Bu Ayu gitu ya. Di sini aja kamu sekolahnya, kuliahnya, nanti kerja gampang gitu. Ada nggak sih cita-cita kayak gitu, Ayu? Cita-cita pengen lanjutin belajar di luar ya Bu ya. Mhm. Setelah ngerasain kuliah di luar negeri pasti pengen sih Bu, karena apa ya? Karena ngerasa sistem belajarnya tuh beda. Terus apa ya? Fasilitas-fasilitas yang ada di kampus luar negeri itu bisa bilang jauh banget sama apa yang aku dapat di negeri di Indonesia gitu. Jadi kalau keinginan pengen lanjut ada sih Bu. Ada Doain ya. Bu. Nah, dikit lagi nih sebelum ini Ihsan ada raise hand Ihsan. Sedikit lagi. Kalian kan Iban juga ada cita-cita mau melanjutkan ke luar negeri nggak setelah vokasi ini, Pan? Ada Bu, saya Ada. pengen kuliah lagi di luar. Iya, di mana tuh, Ban? Ya paling New Zealand. New Zealand. Kalian berdua nih, sepil-sepil dong. Kalian udah pernah dapat tawaran nggak dari luar itu? Apakah tawaran beasiswa kah? Kayak tadi Bu Ayu tanyakan tuh, apakah tawaran kerja kah? Misalnya gitu. Ail sama Iban, ada nggak sih? Kalau kemarin Ya, ya, boleh Kak El? Ya, kalau Ail dulu, Ail. Ya. kemarin kan saya di Korea ya Bu, di Ulsan College. Nah itu profesor-profesor di sana tuh pada baik banget Bu. Dan biasanya kalau beasiswa luar negeri itu salah satunya bisa jalur profesor kan ya Bu ya. Nah terus karena kemarin tuh lumayan dekat sama profesornya juga, terus nggak diundang secara resmi gimana-gimana gitu sih Bu. Cuman kayak, ayo nanti S2-nya kesini lagi, kayak gitu-gitu. Masya Gitu Allah. aja sih, Bu. Ya Allah, semoga tercapai ya Ail ya. Amin ya Allah. Amin. Iban gimana, Ban? Ban. Ya, kalau saya ada Bu kampus yang di New Zealand itu dia SIT. Dulu sebenarnya saya udah daftar ke sana dan keterima, cuman eh, keputus karena COVID. Nah, itu kan jadi nggak bisa. Nah, nanti setelah ini mungkin lanjut dari vokasi ini ya ke kampus itu Bu, udah di ini. Karena masih ada di sana. Masih bisa Iban di sana Bisa gitu ya. ya. Masya Allah Ya. keren banget Ban. Semoga Allah mudahkan ya kalian berdua Amin. ya. Ya Allah. Baik, kita akan berlari kepada yang raise hand. Ihsan silahkan di unmute untuk bertanya langsung ke pemateri. Tapi aku lebih telat daripada 2 pertanyaan sebelumnya yang di chat. Oh Jadi gitu ada, ya? ya. Jadi Oh ada udah. si Dimas sama Abi udah nanya di chat. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Uh, Nanti Bu Ayu akan bacakan yang Abi sama Dimas. Silakan Ihsan. oh, berarti aku dulu nih. Ya. Oke. Jadi ini pertanyaan tentang vokasi. Aku juga baru search atau baru cari-cari tahu tentang vokasi hari ini. Terus yang pengen aku tanyain itu kan tadi Iban ada bilang yang vokasi itu ada 70% praktik dan 30%-nya lagi teori. Yang aku nangkep emang ya vokasi lebih banyak praktik. Cuman dari perhitungannya yang waktu di artikel itu 60% praktik dan 40% teori. Jadi sebenarnya di vokasi yang diambil itu atau yang Kak Iban rasain itu emang bisa milih kayak lebih banyak 70% bisa milih kayak gitu atau sebenarnya ini aja penggambaran aja. Sama kalau emang bisa kayak gitu 70% bukan 60% gitu praktiknya, ada ini enggak kayak tantangan lebih ya praktiknya diapain gitu, jadi sebagai laporannya tantangannya apa aja yang lebih besar mungkin daripada yang 60% buat dijadiin laporannya gitu ya kayak gitu Ya, nangkep oke. kan? Tangkep Kak. Udah Oke. belum ditangkap? Ya. Oke, ya. Silakan Yaudah. yang udah nangkep boleh. Ya, kalau dari saya itu kenapa saya bilang 70%, karena memang saya ngerasa lebih banyak di luar. Kadang itu dosen ngasih kuliah, tapi sambil di waktu praktikum. Jadi misalnya harusnya jam kuliah, tapi dia gabungin sama praktikum. Jadi misalnya dari jam 7 sampai jam 11 itu full praktikum, harusnya jam 7 sampai jam 8 kuliah, tapi itu jadiin satu sama praktikum. Nah, jadi saya ngerasainnya 70% itu di dalam itu udah lebih dari ya gitu. Ya, dapat. Okay. Dapat. Terus buat kesulitannya sih kalau buat pas praktikum ya paling
gini sih sama teman-temannya. Kadang ada teman yang belum bisa. Nah, kita jadi kayak misalnya harus ngebantu karena kita kan memang sama-sama gitu. Jadi nggak sebenarnya nggak begitu sulit sih buat membantu teman gitu. Karena memang kita kalau misalnya udah bisa ya gampang aja bantuin. Gitu aja sih. Oke. Ayo. Oke. Ayo, menambahkan tidak? Kayaknya cukup. Cukup. Oke, kalau gitu ada pertanyaan buat Ail. Nih Ail. Aku mau nanya dong ke Kak Ail, kata Dimas gitu. Kalau pamer yang tadi tuh, yang tadi barusan dipromosiin, yang waktu pas tadi perkenalan, itu di mana ya? Dan kapan ya? Tuh, itu pertama. Yang kedua nih, dari Abi nih, buat Kak Ail nih. Katanya dia salfok sama project 5-nya Kak Ail yang ingin menunjukkan konsistensi. Kalau boleh tahu, katanya apakah menjadi lebih konsisten? Dan ada tips nggak Kak biar tetap konsisten dalam menjalani aktivitas gitu katanya gitu. Baik. Sok, mangga. Yang pertama, pamerannya di mana? Asik, ini nambah visitor ya Bu ya. Yuk. Nanti pamerannya itu namanya For Show Expo. For Show itu slang dari for sure. Itu insya Allah dilaksanainnya di S-Park Sudirman tanggal 7-9 Juli 2023. Ya, bisa datang ya guys. Bisa juga follow Instagramnya @forshow_expo ya. Makasih. Bagus. Lanjut. Terus Yang kedua, konsisten itu. kalau boleh tahu apakah menjadi lebih konsisten? Pada saat menjalankan menjalankan proyeknya itu kan belajarnya mulai dari kayak bener-bener cari teorinya dulu nih gimana sih biar konsisten, terus akhirnya dipraktekin pada saat proyeknya kan. Itu alhamdulillah pada saat itu memang jadi terbangun gitu Bu konsistensinya, karena tahu caranya gimana untuk bikin diri kita jadi konsisten. Tapi memang konsistennya itu mungkin nggak yang gimana ya, bener-bener strict terus schedule gitu, nggak gitu banget gitu. Tapi alhamdulillahnya dapat poinnya, dapat infonya, dapat ilmunya gimana cara bisa jadi konsisten. Itu pentingnya sehingga kedepannya bisa dijalankan konsisten yang baik itu seperti apa. Dan alhamdulillah kalau aku cara konsistennya itu kemarin adalah dengan ini sekalian pertanyaan yang itu ya, gimana caranya biar konsisten itu dengan membuat schedule pada setiap harinya. Karena kalau misalkan kita nggak punya schedule, nggak punya jadwal, itu pasti ya udah kita lalang buntung nggak tahu mau ngapain gitu ya Bu. Tapi kalau misalkan kita ada schedule, berarti ada motivasi untuk mengerjakan sesuatu gitu, sehingga buatlah schedule sehari-hari. Biasanya kalau aku bikin schedule itu semalam sebelumnya, jadi aku ada alasan buat bangun pagi gitu Bu. Kalau ada juga sih orang yang bikin tips, ya udah bikin schedule tuh kapan aja, bisa pagi hari, bisa malam sebelumnya. Tapi kalau bagi aku, kalau aku bikin schedule pagi-pagi tuh nggak semangat gitu, jadi nggak ada alasan buat bangun pagi. Jadi makanya aku bikin schedule itu semalam sebelumnya. Atau beberapa hari sebelumnya gitu ya. Ya, terus nanti juga ada weekly kayak progresnya itu gimana, itu dicek di hari Sabtu kalau aku kayak gitu, supaya hari Minggunya bisa menjalankan menjalankan apa yang ingin menjalankan di minggu setelahnya. Jadi biasanya aku bikin weekly schedule dulu nih, kayak 3 hal yang aku mau kerjain di minggu ini apa, nanti baru yang malam sebelumnya itu aku breakdown per harinya tuh mau ngapain kayak gitu. Nanti setiap minggunya dicek lagi. Kalau misalkan emang belum terselesaikan itu nggak apa-apa, bisa dijalankan lagi di minggu selanjutnya. Aku biasa kayak gitu. Berarti secara tidak langsung jadwal pekanan yang selalu diwajibkan itu ngebantu ya buat teman-teman kuliah ya. Bu, benar banget. Kalau ada alasan nggak ngumpulin jadwal pekanan kayaknya aduh gitu ya. Iban ketawa aku itu. Paling rajin nggak sih Bu Ayu? Rajin Ail mah, Iban sih kayaknya gimana gitu lihat ya senyum tuh. Rajin Bu, rajin. Oh rajin, oke rajin Iban mah. Berarti gitu teman-teman. Tuh ampun Bu Ayu kata Abi. Iya jadwal pekanan guys, karena dari hal yang sepele-mele kemudian nanti jadi kebiasaan, nanti terbiasa, sangat membantu sekali buat Ail dan Iban ketika harus membuat aktivitas atau kegiatan yang nantinya akan banyak banget rentet gitu ya. Kalau enggak di schedule kayaknya waduh kamu akan ya itu tadi tunggang langgang kemana-mana bingung gitu. Atau malah justru gabut nggak tahu mau ngapain gitu ya Ail ya. Oke, selanjutnya nih, wah masih ada 5 menit lagi Bu Ayu akan membacakan pertanyaan dari Nisa. Ini Nisa itu dari Lins.
Acer 7 lens. Saya mau nanya nih untuk Kak Ail sama Kak Iban. Pertama, menurut kakak-kakak, portofolio yang bagus itu seperti apa? Jeng jeng jeng. Kedua, untuk Kak Ail, tadi saya dengar katanya pas apply portofolio di PNJ itu nggak lolos karena prestasi nasional. Prestasi nasional itu apa ya? Ayo coba dijawab. Yang mana dulu? Yang mau ini dulu deh. Yang mau portofolio dulu deh, biar Iban dulu. Nanti habis Iban baru Ail langsung jawab yang keduanya. Iban, menurut kamu yang seperti apa yang bagus itu menurut Iban? Menurut aku sih portofolio yang bagus itu dia menjurus ke satu bidang yang kalian mau tekunin gitu. Jadi misalnya tekun sama hewan, di portofolionya isinya mayoritas hewan ya. Walaupun memang kalau misalnya di awal tuh macam-macam buat ngasih cari pengalaman gitu. Tapi nantinya udah mulai gede itu ya harusnya udah mulai satu bidang gitu. Jadi detail gitu. Nah, selain itu juga ya kegiatannya beragam gitu, nggak monoton, misalnya nggak magang doang, misalnya nggak cuma ekspedisi doang, jadi ya macam-macam, ada kepanitiaan lah, organisasi gitu-gitu, jadi orang juga ngelihatnya wah kita ini memang sosial skillnya bagus gitu, jadi nggak kaku lah gitu, gitu sih. Oke. Sip, langsung ke Ails. Thank you Kakak Iban. Menurut aku, ya aku setuju yang tadi dibilang Iban. Kalau misalkan bikin porto itu, apalagi misalkan kita mau apply, kayak misalkan aku kemarin mau apply ke MAIS PNJ gitu ya, atau MAIS Trisakti. Itu masukin di portofolio itu hanya aktivitas yang relevan dengan apa yang pengen kita apply. Terus bagaimana supaya porto itu bisa menjelaskan secara singkat, nggak usah panjang-panjang, karena reviewer juga malas bacanya kalau panjang-panjang. Kalau bisa satu halaman, itu CV, sorry. Kalau bisa ya menjelaskan itu nggak usah terlalu detail, tapi bisa menyampaikan secara intinya apa yang udah teman-teman kerjain, kayak gitu sih. Pokoknya relevan dengan apa yang mau di-apply, gitu. Soalnya sekarang juga kan aku udah mulai daftar magang ya, itu kan juga butuh portofolio. Nah, portofolio itu kadang-kadang juga jadi kita bikin terpisah gitu untuk apply ke sini, tergantung pada role yang pengen kita apply. Jadi kalau misalkan pengen apply yang marketing, ya kegiatannya itu semuanya tentang marketing di portofolio yang ini. Kalau misalkan mau tentang sponsorship, ya udah kegiatan sponsorship dimasukin apply ke sini. Jadi bisa beda-beda portofolio tergantung sama yang mau di-apply. Kalau menurut aku kayak gitu. Terus pertanyaan yang kedua, prestasi nasional. Prestasi nasional tuh contohnya kayak biasanya orang-orang tuh lomba KTI. Lomba KTI itu apa, Bu Ayu? Lomba karya tulis ilmiah. Itu yang biasa diajarin Bu Ayu tuh. Kayak nulis-nulis karya tulis ilmiah, terus lomba, bisa juga kayak lomba yang suka diadain di SMA negeri tuh kayak lomba puisi, lomba kesenian, pokoknya kayak gitu-gitu, atau enggak lomba akademik kayak gitu, itu bisa, tapi yang dia tuh tingkatnya nasional gitu. Karena itu aku nggak pernah ikut, jadi tidak lolos karena itu. Seperti itu. Oke, itu ya Nisa. Oke, waktu kita tinggal 1 menit lagi, kita akan tutup karena kelas hari ini ternyata tanpa terasa sudah di ujung. 11.30 adalah ujungnya akhirnya dari kelas hari ini. Ya Allah, nggak berasa banget ya. Kita ngobrol-ngobrol banyak hal. Sebelum Bu Ayu tutup, sebelum teman-teman lain juga beraktivitas yang lain, Bu Ayu mau ini dong, apa ya? Ada kata-kata sepatah dua kata, bukan sepatah dua kata, rangkaian kata lah dari Ail atau Iban untuk memotivasi teman-teman yang mungkin sekarang sedang galau apakah saya vokasi atau saya S1 ataukah saya harus bagaimana. Sok silakan dari Ail sama Iban. Ail dulu deh. Oke. Dari aku buat teman-teman, ada satu hal nih Bu yang aku regret sama aku SMA adalah aku kebanyakan gabut dan kurang kayak nggak gercep untuk ngelakuin aktivitas tertentu gitu, karena mungkin dulu masih bingung apa yang harus dikerjain, tapi sebenarnya kayak gitu tuh harusnya bisa dieliminasi, hal-hal yang kita suka, hal yang kita nggak suka itu harusnya bisa dieliminasi dari awal sejak kelas 1 SMA.
Jadi nanti pas kelas 3 tuh udah mulai paham diri kita tuh sukanya lebih ke yang praktikal atau teoretikal. Itu supaya bisa nentuin mau masuk vokasi atau masuk sarjana. Terus juga kalau misalkan teman-teman nanti mungkin mau masuk vokasi, nggak usah merasa downgrade gitu ya, karena apa ya? Karena memang punya keunggulannya sendiri-sendiri gitu antara vokasi dengan sarjana. Jadi be yourself aja, cari kemampuan teman-teman adanya di mana, mungkin lebih ke vokasi atau lebih ke sarjana, apa ya, pilihannya dari teman-teman gitu. Jadi nggak usah dengerin kata orang lain, just be yourself, udah gitu aja Bu Ayu. Oke, wah keren banget itu. Harusnya itu dicatat itu quotes-nya. Lanjut, Iban. Apa ya? Kalau dari saya ini sih pesan aja sih, kalau project itu manfaatin project sebaik-baiknya. Jadi project itu penting banget lah buat ngegali kita mau apa sih, mau ngapain nanti ke depannya gitu. Jadi nanti nggak nyesel gitu kalau project gue ternyata gini doang. Nah, jadi manfaatin projectnya buat cari sesuatu hal yang memang benar-benar urgent untuk dicari dan lakuin ya sebanyak apapun lah. Nggak harus pas di AB Home. Jadi kalau misalnya pas libur kalian mau apa itu ya manfaatin aja waktu sebelum nanti kalian masuk kuliah, karena nanti masuk kuliah udah susah nyari waktu buat cari kegiatan-kegiatan lain gitu. Oke Itu deh. aja. Oke, itu dia kata-kata motivasi dari Kak Ail sama Kak Iban. Semoga teman-teman yang sekarang mungkin galau, aku nggak tahu mau kemana. Mungkin sudah mulai agak tercerahkan, mulai sering-sering rajin ya Ban ya, untuk cari-cari ya Kak Ail ya, searching-searching, nanya-nanya, jangan malu. Dan harus ingat satu hal bahwa vokasi itu bukan kasta rendah di perguruan tinggi ya teman-teman ya. Harus diingatkan. Jadi peserta itu harus bisa mengedukasi diri sendiri kalaupun misalnya dia nggak tahu gitu. Jadi carilah informasi, searching lah gitu. Jadi teman-teman Bapak, Ibu atau teman-teman yang lain itu nggak malu kalau misalnya ternyata harus masuk vokasi, karena vokasi itu sendiri pun sebenarnya pilihan vokasi ini tuh tidak ada hubungannya dengan kemampuan berpikir teman-teman. Oh dia pintar dia masuk S1. Oh dia nggak pintar dia masuknya D4 itu. Enggak ada. Tapi hubungannya sama dengan kegiatan ataupun dengan gaya belajarnya teman-teman, nyamannya seperti apa. Jadi sadari gaya belajar dan minat bakatnya teman-teman itu seperti apa. Terus pikirkan nih, aku enjoy-nya di mana? Aku excellent-nya, pokoknya 4E-nya itu bisa di via vokasi atau di ilmu yang murni gitu ya, di sarjana S1 gitu. Itu dia kelas kita hari ini, semoga banyak membawa manfaat. Terima kasih Iban, terima kasih Ail. Semoga cita-cita hari ini yang sudah disampaikan ke kami gitu ya, tercapai, lancar, kuliahnya juga lancar, terus nanti bisa banyak dapat tawaran, kemudian banyak dapat insight lah ya. Terima kasih Bu Ayu. Dapat ilmu yang bermanfaat dan barokah ilmunya karena sudah diajarkan ke teman-teman, sudah di-share ke teman-teman. Semoga ilmu ini bermanfaat sampai nanti teman-teman dibawa ya ke liang lahat gitu. Karena ilmu yang bermanfaat ini akan terus berkembang karena dari Iban, dari Ail ditularkan ke teman-teman Hasre ditularkan lagi ke anak cucu, mungkin ke siapapun yang ada di sekitarnya. Baik, terima kasih teman-teman, itu dia kelas Truly Goals terakhir kita di sesi 5 ini. Semoga bermanfaat. Bu Ayu mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Iban, kepada Ail atas kesempatannya, sudah hadir, sudah mau berbagi, sudah mau bercerita mengenai tips-tipsnya, mengenai bagaimana jatuh bangunnya ketika apply ditolak atau kemudian berbau-bau di kandang ya Iban ya, bagaimana mempersiapkan porto gitu ya. Tidak terasa memang kita sudah sampai di titik terakhir di mana nanti teman-teman akan ada lagi seri-seri kuliah Truly Gold. Tunggu saja informasinya. Kami dari tim Truly Gold Class dari tim AB Home mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih karena sudah mengikuti dari sesi pertama sampai sesi terakhir. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup bersama dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat teman-teman, vokasi itu adalah pilihan. Jangan pernah malu karena setiap pilihan itu pasti ada hal-hal yang lebih menyenangkan. Ingat ya, bakat serta persiapan itu tidak cukup jika teman-teman tidak ada ikhtiar untuk mencari. Terima kasih Iban, Ail, Ibu Bapak, teman-teman Haser, dan juga teman-teman yang sudah ikut partisipasi dalam kegiatan kali ini. Bu Ayu tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi next time. Bu Ayu foto bareng dulu yuk. Oke, kita foto bareng yuk. Mari kita buka. Yuk, foto bareng dulu. Mana coba mukanya? Yang ganteng-ganteng baru kelihatan. Baru kelihatan. Ada yang sedang di perjalanan, ada yang lagi di mobil. Ada Mbak Rena. Wah, ada Mbak Rena. Ada Dava juga lagi di mobil. Ada Isan. Oke, semuanya sudah. Ini yang moto siapa, Mbak Asmi? Apa Mas Dio? Apa Mbak Iva? Boleh dikasih aba-aba? Yuk. Oke, sebentar. Oke. Ya, Mas Dio ya. Sebentar, yuk. guys. Udah siap, Ayo. on cam semua. On cam. Sini, Bang. Oke. Sini. Siap. 3, 2, 1. Oke, mantap. Slide selanjutnya ya. Slide Sudah? selanjutnya nggak ada yang buka kamera ya? Enggak ada yang buka kamera, udah satu aja. Nah, satu aja udah. Udah ada yang di rumah Mbak Iva. Lagi, kurang. Sekali lagi. Sekali lagi, ya. 2 kali ya. Siap. 3, 2, 1. Action. Oke, terima kasih Ibu Bapak, teman-teman Haser, terima kasih sudah join. Kita akan bertemu lagi di next kelas selanjutnya. Udah kelas selanjutnya. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Iban makasih, Ail terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ayu. Iya, sama-sama. Silakan boleh left dan boleh meninggalkan.